kata al-ilah ini kemudian dimonopoli oleh Muhammad menjadi sebuah nama. Jadi saya juga agak bingung sebetulnya ya kalau dibilang Allah ini adalah sebuah nama, Abi. Cuman menurut klaim Islam itu bahwa Allah ini adalah sebuah nama dan nama ini sudah dibakukan menjadi milik orang Islam. Jadi semua orang harus menyembah kepada Allahnya orang Islam dan Allah Islam ini yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kemudian mereka mulai mengambil semua nabi-nabi dari Israel, ya bahkan Yesus pun diklaim menubuatkan Muhammad. Nah, dan tentu kita tahu pengajarannya memang sangat berbeda. Nabi-nabi di dalam Alkitab Yahudi dan Alkitab Kristen, nabi-nabinya ceritanya beda dengan nabi-nabi yang di Al-Quran. Walaupun nama-namanya dimirip-miripkan, diserupakan. Tetapi dari bagaimana Muhammad ini bisa mengutip nabi-nabi itu yang ada di Al-Quran itu bisa berbeda dengan yang ada di dalam Alkitabnya orang Yahudi dan Alkitabnya orang Kristen, Abi. Ya, untuk membahas itu tentu saja. Halo, dengar saya? Dengar, Abi. Dengar saya? Ya. Untuk membahas itu ada ilmu tauhid, ilmu tentang teologi Islam begitu. Bagaimana kok Nabi Muhammad tahu tentang itu? Satu, Muhammad memang diperkuat dengan kisah-kisah yang sudah ada di tengah dan zaman Islam waktu itu, bahwa yang dia kenal itu adalah nabi-nabi Yahudi semua dan tidak ada nabi dari negeri Arab gitu. Kalaupun ada Nabi Soleh, kemudian ada Nabi Syuaib, itu nabi yang tidak dikenal di dalam Alkitab. Mungkin nama-nama Syuaib, nama-nama Soleh, kemudian itu nama-nama orang-orang filosof mungkin yang tidak kita kenal, dan orang Islam sendiri tidak tahu sejarah itu. Ulama-ulama juga tidak tahu Soleh itu di negeri mana, tahun berapa, kitabnya apa, itu tidak tertulis semuanya. Al-Quran hanya menyebut nama, tetapi yang paling banyak disebut itu adalah seperti Musa, kisah Musa, Yusuf, Isa Al-Masih, tetapi tentang Yesus Kristus tidak diceritakan bagai apa saja yang diajarkan oleh Isa Al-Masih. Nah, itu tidak jelas. Perumpamaan-perumpamaan yang banyak sekali di dalam kitab Perjanjian Baru, bagaimana Yesus membuat perumpamaan-perumpamaan, itu tidak diceritakan di dalam Alkitab. Kalau ditanya dari mana itu cerita, itu tentu saja katanya itu yang diucapkan oleh Allah dari Allah, kemudian disampaikan lewat Jibril, lalu disampaikan kepada Muhammad. Namun cerita-ceritanya itu saling bertentangan antara Alkitab dengan Al-Quran, bertentangan dengan kisah sebenarnya apa yang dikatakan oleh Musa di dalam Al-Quran dengan apa yang dikatakan oleh Musa di dalam Alkitab, beda pengucapannya gitu. Ya, mungkin ada cerita-cerita rakyat, cerita-cerita sudah turun-temurun yang sampai kepada orang Arab yang diceritakan lewat lisan turun-temurun, itu juga yang mungkin disampaikan oleh Nabi Muhammad pada waktu itu. Hidung mampet, Vicks Inhaler, hidung lebih plong. Karena misalnya Nabi Muhammad hanya Islam atau sejarah Islam hanya tahu istri Abraham itu dua, yaitu Sarah dan Hagar. Ulama-ulama Islam tidak tahu nama istri Abraham yang namanya Ketura, yang punya anak 5 dari Ketura saja. Berarti Abraham itu di dalam Alkitab istrinya 3, tetapi Al-Quran tidak mengenal nama istri Abraham kecuali Sarah dan Hagar gitu.
Jadi itu sebabnya lost contact dari cerita sesungguhnya di dalam Alkitab dengan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, tetapi kita tetap harus menghormati di dalam kehidupan beragama di Indonesia, tanpa harus kita meninggalkan, mencoreng ataupun menghina sejarahnya itu. Namun kita tetap mengasihi. Apakah Ismail yang cerita korban itu Ismail atau Ishak? Nah, kalau kata orang Islam ya Ismail. Kalau Alkitab jelas tertulis Islam yang dikorbankan oleh Abraham itu Ismail kah atau Ishak kah gitu. Jelas semua tulisannya dan runtut ceritanya. Berbeda kalau kita mengenal cerita di dalam Al-Qur'an itu sepotong-sepotong atau dipotong-potong. Jadi terima kasih. Iya, Abi. Sementara yang lain ketika mau bertanya bisa klik tanda tangan, terus raise hand ya. Raise hand, nanti boleh bertanya langsung atau ngetik di kolom chat pertanyaannya. Nanti moderator Ibu Vanessa akan membacakannya. Nah, sementara saya melanjutkan pertanyaan tentang sejarah Islam ini kepada Abi Saifuddin. Tadi yang tentang cerita nabi-nabi itu memang sangat berbeda sekali, dan kalau saya ketemu dengan orang-orang Persia di sini, orang-orang Iran, ternyata memang Asura atau Sartus agama mereka itu, agama lama mereka itu memang tauhid. Jadi keesaan, tauhid itu bukan satu ya, tapi keesaan buat mereka. Itu sama seperti yang di Babel, Marduk, itu adalah keesaan, ada Marduk ini, tapi itu adalah esa. Sebuah keesaan. Nah, jadi saya setuju sekali tadi dengan Abi itu karena berdasarkan orang-orang yang di sini yang cerita, yang bersaksi kesaksian itu. Nah, sekarang balik lagi Abi. Kalau menurut apologet Amerika Amerika yang di Inggris ya, J. Smith itu bahwa termasuk arkeolog Dan Gibson yang kebetulan saya juga koleksi bukunya tentang arkeologi di dalam Al-Quran itu sendiri, Abi. Nah, menurut mereka ini kan kota Mekah ini belum pernah ada sebelum tahun 800, Abi. Nah, ini bagaimana sejarah orang-orang Quraisy ini, apakah di Mekah atau benar yang di Petra Yordania itu sesuai dengan pemahaman dari orang-orang Islam itu sendiri, maupun bagaimana menurut Abi sendiri tentang sejarah keberadaan orang-orang Quraisy ini? Al-Quran mengatakan bahwa yang membangun Ka'bah itu adalah Abraham dan Ismail, anaknya dari Siti Hagar, anak pertama dari Abraham yang lahir sebelum datangnya Ishak. Tetapi jelas sekali Alkitab berkata bahwa Abraham tidak pernah ke Mekah. Dan Ismail di dalam kitab Kejadian ayat 21, Hagar meletakkan bayi itu di bawah semak-semak, lalu mengembara di gurun Beersheba. Gurun Beersheba itu kalau kita lihat peta itu adanya di Israel, bukan di Mekah. Kalau kita klik gurun Beersheba seperti yang ditulis di dalam Alkitab, itu adanya di Israel, bukan di Mekah. Jadi bayi Ismail ini yang diusir oleh Hagar, yang diusir oleh Sarah dan dia pergi mengembara di gurun Beersheba, dan Ismail tumbuh menjadi seorang pemburu binatang untuk menangkap, dan dia itu membawa tombak, lembing, dan pedang selama dalam penggembaraannya itu. Dan Ismail bertemu Ishak itu ketika Abraham meninggal. Umur Abraham itu meninggal 175 tahun. Jadi nggak mungkin Abraham itu pergi dengan 10.000 mil jauhnya, dan itu ditempuh selama sebulan perjalanan kaki. Ishak
dan Ismail bertemu karena Abraham mau dikuburkan. Nah, cerita Alkitab ini bahwa Abraham dikuburkan dan hanya 2 kali itulah Abraham dengan Ismail, maksud saya Abraham dan Ishak bertemu, dan setelah itu mereka berpisah lagi. Jadi nggak mungkin gitu. Ini satu fragmen cerita pertemuan Ishak dengan Ismail waktu menguburkan anaknya. Jadi, dan apalagi Alkitab mengatakan bahwa Abraham tinggal di Hebron, kemudian dikuburkan di Mahpela, Bukit Batu, di lubang itu Abraham dikuburkan. Nah, itu semua nggak mungkin Abraham meninggal lalu perjalanan sebulan baru ketemu lagi dari Mekah ke Israel begitu. Nah, lebih logis kalau Abraham dan Ismail itu tidak pernah ke Mekah dan Madinah gitu. Apalagi Hagar membawa anaknya di Mina, maka terjadilah lari dari Bukit Safa ke Marwa yang dilakukan oleh seorang ibu karena Ismail kehausan menangis gitu. Itu lebih logis cerita Alkitab dari apa yang diceritakan oleh para ulama dari menafsirkan ayat Al-Quran bahwa Ismail menangis di Safa dan Marwa. Jadi begitu. Sebenarnya saya bisa menjelaskan lebih tetapi akan menyinggung karena ini Zoom dan suara agak riskan untuk menyebutkannya. Tetapi tulisan-tulisan saya itu jelas sekali. Haleluya. Itu ada di buku yang judulnya apa, Abi? Supaya nanti YouTubers bisa melihat atau netizen bisa melihat dan fokus ke buku itu yang kisah tentang Ismail ini. Ada di Dialog dengan Saddam Hussein. Buku itu Dialog tipis. dengan Saddam Hussein ya? Ya, ada saya ceritakan juga gitu. Oke, luar biasa sekali. Ya, sebelum Christian Prince itu terkenal 2 tahun ini, saya sudah menulis buku-buku 5 buku itu. Bahkan saya sudah membuat khutbah, ada 25 khutbah yang sudah saya rekam, boleh disiarkan kalau saya sudah meninggal dunia. Haleluya. Haleluya, luar biasa, Abi. Atau nanti Abi kesini saja, ke Eropa saja, Abi. Nanti bukunya nanti bisa segera diterbitkan, Abi. Iya. Di sini, Abi. Haleluya. Haleluya. Paul Zhang. Saya kan teriak-teriak, sekarang kan saya enak-enak aja kan, siapa yang mau tangkap saya. Iya. Sampai si Ustadz Mas'ud itu nggak berani ngomong lagi gitu. Kejang-kejang gitu, Abi. Iya. Tapi ini bagus sekali ya, saya menarik sekali tentang sejarah ini. Sebenarnya saya pengen tanya banyak sekali, tapi ini saya pengen ada yang tanya nih dari netizen, dari YouTubers maupun Zoomers, supaya ada tambahan. Kalau saya akan fokus ke ini ya, sejarah Islam ini, karena memang saya juga senang dengan sejarah. Jadi teman-teman, saudara-saudara boleh bertanya. Ibu moderator, apakah sudah ada pertanyaan? Karena saya nggak lihat. Ada, Pak. Terima silakan. kasih. Terima kasih, Abi. Benar itu, berhikmat. Tadi ada kata ada riskan. Jadi dalam saya diingatkan untuk berhikmat dalam berpendapat, dalam bertanya. Terima kasih, Abi. Ini ada pertanyaan dari YouTube. Saya bacakan ya. Tunggu ini. Pada saya penanya ini Family XP, SD ada cerita bahwa Ka'bah itu melayang-layang bahasa Jawa, gumandul tanpa cantelan. Benar nggak tuh, Pak? Gitu. Waktu saya kecil, kata-kata ini pun disampaikan bahwa ada batu
batu yang tidak digantung dan tidak nyentuh ke dalam tanah gitu. Itu gandul, gondal gandul gitu, batu gondal gandul maksudnya gitu. Batu yang menggandul gitu. Itulah batu hitam yang disebut Hajar al-Aswad. Itu yang diceritakan oleh saudara-saudara saya, keluarga saya waktu itu tanpa pengetahuan. Jadi kalau Ka'bah itu adalah yang tergantung, yang enggak, ada dasarnya, tetap napak di bumi gitu. Baik. Jadi itu mitos ya, Abi ya? Hanya mitos Mitos. saja ya? Hanya mitos. Karena beberapa waktu yang lalu saya memang melihat gambar-gambar yang viral di Facebook, ada batu yang melayang-layang di tengah itu, ternyata itu adalah artis, jadi buatan artis abad ke-20. Itu ada tekniknya mereka untuk membuat batu itu bisa melayang di atas, di antara udara itu. Ya, itu adalah sebuah mitos berarti ya. Oke, mungkin yang lain lanjut Ibu Vanessa.